Saya dari tadi coba menangkap impresi apa yang Tuhan taruh di hati saya, sebab ya sering saya katakan bahwa saya tawanan roh. Jadi artinya yang Tuhan mau sampaikan ya saya sampaikan saja ya, tanpa kemudian coba membatas-batasi Tuhan bekerja. Nah, jujur Bapak Ibu semua, harus saya akui yang memadamkan kobaran api di roh kita itu sebetulnya bukan ateis, bukan. Ya. Karena kalau kita lihat sudut pandang terminologi agak aneh sebetulnya. Sebab begini, orang ateis kan orang berpikir nggak punya iman. Sebetulnya orang ateis itu orang yang punya iman, ya kan? Maksudnya begini, orang ateis beriman bahwa Tuhan tidak ada, berarti kan beriman. Makanya hidup seolah-olah Tuhan tidak ada kan? Berarti dia beriman bahwa Tuhan tidak ada. Ya, walaupun mengaku Tuhan tidak ada kan berarti beriman bahwa Tuhan tidak ada. Nah, clearnya begini, mereka hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Nah, yang aneh kan orang Kristen beriman Tuhan ada, tapi hidup seolah-olah Tuhan tidak ada. Nah, menurut saya nggak tahu yang ateis mana. Ya itu dia kan, kalau kita berani punya sudut pandang begitu, itu menemplak kita sebetulnya. Jadi yang memadamkan api kebanggaan rohani di hidup kita itu bukan ilmu pengetahuan yang meragukan Injil, bukan ateis, bukan yang lain, bukan aniaya, bukan. Tapi justru mungkin sudah tahu atau ada yang sedikit kaget. Yang memadamkan api kebangunan rohani itu adalah hawa nafsu kekayaan, kesombongan orang pada keberhasilan, di mana orang bisa saja tetap ke gereja tapi hatinya kosong. Karena Yesus itu enggak yang utama. Yesus itu hanya salah satu part saja. Ya, sementara yang lain masih ada duit, keduniawian, kesombongan gelar dan sebagainya. Nah, itu ternyata ya. Nah, saya ingin mengajak kita mengembalikan lagi kita begini, punya hati yang memang cinta betul sama Tuhan. Nah, saya itu kalau membaca Lukas pasal 8 mulai ayat yang keempat, itu perumpamaan tentang penabur kan. Ya, yang ditabur benih. Ya, ladang itu dunia. Nah, hasilnya itu tergantung dari tanahnya baik atau tidak. Nah, di situ tuh ada 4 jenis tanah kan. Yesus memberi perumpamaan. Yang pertama waktu ditabur diambil burung. Setan ngambil karena orangnya itu enggak mempercayai berita Injil. Diambil setan. Ya, dasarnya karena nggak percaya. Makanya ketidakpercayaan akar dosa, kesombongan kuasa dosa, ketidakjujuran adalah karakter dosa. Orang kalau tidak percaya pasti sombong. Orang yang sombong pasti nggak jujur. Jadi ketidakpercayaan akar dosa, kesombongan kuasa dosa, akibatnya ketidakjujuran karakter dosa. Orang tidak jujur pasti karena sombong, sebab dasarnya nggak punya root pada kebenaran. Nah, itu sudah clear. Jadi ketidakpercayaan akar dosa, kesombongan kuasa dosa, ketidakjujuran pasti karakter dosa. Jadi kalau saudara ketemu orang yang tidak jujur dalam kehidupan, ya ujungnya karena nggak beriman pada Tuhan segenap hati. Sudah, Pak, tapi dia ke gereja, ya nggak ada alasan, sebab itu bukan yang utama kan, ya hanya activity saja. Nah, waktu Yesus mengajar tentang perumpamaan Lukas 8 tentang seorang penabur, ada 4 jenis tanah. Mau khotbah tadi? Enggak ya, tapi berani sekali. Saya dulu juga begitu, terus jadi pendeta sekarang ya. Jadi saya berharap dia akan jadi penginjil yang diurapi Tuhan. Saya nggak tahu itu anaknya siapa, ya, tapi akan dipakai itu. Nah, kembali bahwa 4 jenis tanah itu, yang kedua adalah tanah yang berbatu kan. Berbatu itu tumbuh sebentar, begitu ada aniaya langsung murtad, takut pada aniaya. Ya. Nah, yang ketiga jenis tanah itu yang, nah sekarang ini yang saya takut adalah, coba kalau nggak salah ayat 13 atau 14, Lukas 8. Nanti saya akan tarik beberapa hal yang, nah ini. Yang ke-14 berarti, sorry, ya, bukan 13. Saya akan tarik Bapak Ibu untuk kita itu memang ikut Tuhan, jangan suam-suam, mesti menyala-nyala sih. Nah itu tadi, yang membuat kobaran api hidup kita itu pudar itu sebetulnya bukan ateis, bukan keraguan ilmu pengetahuan terhadap Injil, bukan kemudian aniaya, bukan. Tapi yaitu kesombongan manusia, hawa nafsu kekayaan, di mana orang tetap saja ke gereja tapi hatinya kosong. Karena ada Tuhan-Tuhan lain selain Yesus dalam dirinya. Nah, saya sadar kalahkan ini nggak gampang Bapak Ibu ya. Makanya nanti saya akan beritahu beberapa tips sederhana, saya harap menjadi berkat. Saya dari tadi ngobrol sama istri saya,
Saya tanya, kamu kayaknya dapat apa? Maksudnya sure nggak kalau saya khotbah misalnya ini? Ya, dia ngomong ya kerjakan saja apa yang coba mau disampaikan. Saya tadi mau ngomong soal Yairus sebetulnya, tapi nggak tahu ini ditaruh Tuhan kuat sekali ya. Nah kita ini menghadapi ini Bapak Ibu nggak gampang. Yang jatuh ke dalam semak duri ialah orang yang telah mendengar firman itu. Katakan mendengar, berarti kan Kristen. Kalau nggak mendengar kan berarti bukan orang Kristen kan ya. Amin ya. Ini orang yang mendengar Kristen. Dan dalam pertumbuhan selanjutnya mereka terhimpit. Jadi bertumbuh sepertinya. Ya mungkin bisa saja pelayanan. Bisa saja jadi diaken. Bisa saja dia mimpin pujian. Mungkin. Karena bertumbuh kan berarti mulai ada kedewasaan. Tapi terhimpit oleh kekhawatiran dan kekayaan dan kenikmatan hidup. Wah ini memang nggak gampang dihadapi. Saya ngobrol sama Pastor Jonathan, kita ngobrol, akhirnya kita simpulkan sama-sama. Kita sekarang menghadapi 3 pertempuran yang nggak gampang. Yang pertama money oriented, yang kedua adalah selfish, yang ketiga adalah kekuasaan manusia. Orang sekarang berusaha berkuasa dengan segala cara. Kalau perlu halalkan semuanya, termasuk di pelayanan. Oh yes, coba saya lagi prihatin ada satu gereja. Hadap-hadapan lo bayangkan. Cuman yang lebih gede, beli speaker yang buatnya lebih gede, dihadapkan ke depannya. Sampai saya berkata, wow. Terus kemudian lift itu satu. Ya, karena dia nyewanya di mall lebih gede, untuk yang ke gereja itu nggak boleh pakai lift itu. Jadi yang gereja kecil harus jalan kaki. Sampai pendetanya ngomong, gimana ya Pak Rubin? Oh saya ngomong, puji Tuhan, Bapak punya jemaat sehat-sehat kan? Ya kan? Kalau naik lift terus kan kurang olahraga kan? Ini lumayan loh Bapak Ibu, naiknya kira-kira 4-5 lantai, bagus lah saya ngomong. Lah cuman kalau yang tua-tua, ya yang muda-muda panggul saja gitu. Kan jadi yang muda lebih sehat, kita guyonan karena dekat. Sampai saya berkata, masa sih Pak sampai begitu? Oh Pak Rubin begitu. Waduh, coba. Kita ini menghadapi 3 pertempuran hebat, yaitu money oriented, semuanya uang. Yang kedua selfish, keegoisan. Dan yang ketiga orang coba berkuasa dalam segala hal, termasuk menghalalkan segala cara. Nah kita menghadapi roh Babel begitu tuh Bapak Ibu di luar sana. Nah ini dia, makanya Yesus sudah ingatkan kita. Nah saya dulu berpikir, nah ini dia, terhimpit oleh itu ya, kekhawatiran, kekayaan, kenikmatan dunia sehingga mereka tidak menghasilkan buah yang matang. Pertempurannya itu. Nah saya dulu berpikir, berasumsi bahwa ayat 15 ini gampang. Coba tampilkan ayat 15. Saya dulu berasumsi, saya pasti ada di ayat 15 ini. Tanah saya baik. Nah saya coba jujur, belum tentu juga. Kalau saya tidak bisa mengalahkan beberapa hal yang saya coba bagikan buat Bapak Ibu semua. Yang mau kuat katakan amin. Nah ini dia. Ya. Bahwa saya dulu berasumsi, tanah saya baik. Yang jatuh di tanah yang baik ialah orang yang setelah mendengar firman itu menyimpannya dalam hati yang baik. Dan mengeluarkan buah dalam ketekunan. Jadi nggak hanya menyimpan tapi menghasilkan buah, berdampak dalam hidup sehari-hari. Nah ini untuk saya ya, termasuk saya lemparkan buat saudara juga, Bapak Ibu jemaat yang diberkati, supaya coba berpikir ulang, apakah tanah kita baik sebetulnya? Tanah kita itu memang seperti yang Tuhan harapkan. Nah ada beberapa hal yang membuat tanah kita nggak bisa menikmati atau mengalami ini, beberapa hal. Yang pertama ini dia, yang mau dicatat boleh, tapi yang nggak dicatat juga nggak apa-apa. Yang pertama, orang kalau tanahnya baik, itu cenderung lebih memilih yang benar daripada yang populer kalau keduanya berbenturan. Nah itu yang pertama. Orang yang tanahnya baik, orang yang bertumbuh 30, 60, 100 kali lipat itu. Ini cirinya, saya renungkan baik-baik. Itu lebih cenderung memilih yang benar daripada sekedar yang populer jika kedua-duanya tabrakan atau terjadi konflik. Ya. Karena jujur Bapak Ibu semua ya, ini kan di Indonesia ini sekarang lagi banyak demo-demo. Nah saya tidak mau terseret ke politik. Saya sudah pernah ngomong sama Koroni, waktu saya tidur di rumahnya Koroni, saya berkata, kita itu kan menghadapi sebetulnya tahu bahwa ini perang antara gelap dan terang. Ya tidak boleh marah sama manusia. Yang setuju katakan amin. Kita nggak benci sama orang dong. Yang kita harus sadari bahwa terang itu, yaitu kalau dinyalakan gelap hilang. Makanya ini waktunya gereja mensejahterakan orang, jangan egois. Ya,
Gereja harus mensejahterakan orang. Bayangkan kita ini, Andi, saya lagi berpikir ulang lagi nih, coba. Kita dari kecil kadang-kala sudah diblok-blok kan. Sekolah Kristen sendiri, sekolah agama lain sendiri. Nggak pernah kita itu berbaur sampai pengalaman-pengalaman kita dengan firman nggak pernah menyentuh orang. Makanya dari kecil sudah dieksklusifkan semua. Ini tugas kita sebagai gereja loh. Oh jujur. Coba, saya makanya ngomong sama anak saya, sayang, kalau misalnya nanti kamu kuliah, udah kuliah saja di tempat yang memang public university begitulah. Kamu bisa bergaul dengan siapa saja supaya kamu ngalami firman itu tersentuh ke mereka. Coba, loh, saya tuh dulu dari kecil bergaul dengan siapa saja. Saya yakin beberapa saudara mungkin ngalami itu juga lah ya. Kita tuh bisa saling menyentuh. Yang aneh ada teman saya, ya sekjennya Isra namanya Brili. Andi tahu Brili lah ya. Nah, itu orang pemikirannya nyeleneh-nyeleneh tapi dalam itu. Brili itu waktu sekolah teologi Andi, yang biayai siapa? Anaknya Pak Kiai, temennya dia dari kecil. Jadi dia berkata, kok saya waktu itu nggak ada dana untuk berangkat sekolah teologi ya. Yang biayai itu temennya dia dari kecil, anaknya Kiai. Saking deketnya bayangkan, dibiayai. Sampai hari ini bersahabat baik bayangkan. Saya senang sekali, itu kebinekaan namanya, ya kan? Nah kembali kepada apa yang coba ingin saya sodorkan buat Bapak Ibu, maksud saya begini, bahwa kita ini ada pada masa yang dimana kalau orang gak berani memang hidup dalam kebenaran kuat, ya berarti roh kita padam sebetulnya. Ya, karena saya melihat begini, seringkali ada orang-orang yang begini. Nah, waktu demo-demo kan banyak acara talk show itu di televisi. Ya, saya lihat saja. Ya, oh macam-macam argumennya. Saya lihat saja. Cuman saya lihat ada menggelikan buat saya sih, prihatin banget lah. Ya, ada orang tahu nggak Bapak Ibu? Saking cinta damai, anti konflik, karena takut konflik, saking cinta damai, sampai benar dan salah itu coba mau disatukan demi semuanya aman. Ya. Sampai saya berkata, wow, ya kan? Jadi saya kemudian ngomong sama beberapa orang, yang namanya benar itu memang benar. Maksud saya begini, kebenaran itu memang nggak bisa dikompromikan karena begini, orang memang cenderung lebih suka memilih yang populer daripada yang benar dalam kehidupan. Saya belum lama ke Surabaya, ketemu sahabat baik saya, kita ngobrol. Saya tanya, gimana gereja? Oh bagus, Pak Pastor Rubin. Bagus, beberapa hal dia cerita. Satu kali dia cerita begini sama saya ini. Gembalanya dia, waduh, kita harus niru di gembala ini. Saya kagum banget. Dia berkata, gembala saya itu ketemu satu pengusaha, Pak Rubin jemaat. Pengusaha itu lagi diberkati. Kemudian pengusahanya ngomong begini, Pak, saya mau menyumbang misi. Nah, ini pas saya ada berkat, saya kasih cash. Dikasih cash kalau nggak salah 2 miliar. Untuk misi. Jadi untuk pelayanan misi begitu. Ya bangun apalah, panti asuhan atau apa. Nah begitu kemudian udah ditaruh ini di misi kan. Misi gereja, dicatat dan sebagainya. 6 bulan kemudian setelah kejadian itu, ini orangnya datang lagi, telepon ngomong gini, Pak boleh konseling nggak kita mau ngobrol? Oh boleh dong. Ditanya kenapa? Waktu ngobrol, gembalanya kaget. Orang ini usahanya jatuh Bapak Ibu. Nggak tahu kenapa jatuh usahanya, lagi berat begitu. Nah orang ini cuma minta begini, tolong doakan ya Pak, tolong doakan support saya supaya saya bangkit lagi. Nah sekarang Bapak gimana? Ya saya lagi running lagi nih, berat sih secara modal dan sebagainya. Saya kaget luar biasa. Bapak Ibu tahu? Ini gembala kumpulkan para diaken, sama dia tanya orang misi, ada uang nggak di cash? Di kas ada uang nggak? Dia ngomong ya ada, tapi udah terpakai beberapa. Yang hebat begini, gembalanya ngomong sama beberapa diaken pengusaha, bisa nggak gereja pinjam uang 2 miliar dari kalian? Itu kira-kira ada 5-6 orang, pinjam dari kalian 2 miliar. Nanti gereja kembalikan ke kalian, cuman butuh waktu supaya gereja nanti kembalikan. Tujuannya untuk apa itu uang 2 miliar itu? Dikembalikan lagi tadi sama yang ngasih 6 bulan yang lalu itu dikembalikan lagi. Supaya dia bisa running bisnis lagi. Sehingga dia tidak perlu ngutang-ngutang di tempat lain. Coba. Enggak, saya mendengar itu saya kemudian berkata begini, ini gembalamu sebetulnya dewa atau manusia sih? Ya kan? Saya berkata, wow, dia lebih memilih hal-hal yang kembali kepada kebenaran dibandingkan hal-hal yang lain. Enggak, maksud ini.
Kalau dia punya alasan bahwa ini uang sudah dipakai kan selesai memang. Wong dia cuma pengen didoakan. Tapi ternyata dia lakukan itu. Makanya teman saya ngomong gini, Pak Rubin, saya sudah paling mantap ada di gereja ini. Sebab saya tahu arahnya kemana. Ini orang jelas arahnya. Dan memang semuanya dipakai. Bukan untuk kepentingan dia. Oh, gereja besar. Bukan gereja yang acak-acak. Di Surabaya termasuk gereja besar ya. Gereja yang banyak pengusaha, banyak orang-orang yang kemudian ada di situ. Sampai saya berkata begini, wow, yang begini memang gak gampang. Nah, saya ingatkan buat kita begini Bapak Ibu. Yuk, beranilah memilih kebenaran dibandingkan yang populer. Kalau terjadi benturan di daerah itu, kita tetapkan untuk kita tetap mencintai kebenaran. Yang setuju katakan amin. Sebab gini, orang seringkali kalau lebih memilih populer, seringkali berpikirnya begini, nanti orang katakan apa tentang saya? Jangan, gak apa-apa. Yang penting Tuhan ngomong tentang kita yang terbaik dalam hidup kita. Jadi yang pertama begini, jangan pilih yang populer, tetap pilih kebenaran. Walaupun keduanya kemudian satu kali mesti berbenturan. Ya, yang kedua sekarang. Supaya tanah kita baik Bapak Ibu ya, supaya tanah kita tetap kuat. Yang kedua, ini yang saya renungkan. Nah ini. Orang banyak tersentuh pada cerita-cerita radikal yang hebat. Tapi belum tentu mau melakukannya. Hanya tersentuh saja. Ya. Jadi orang tersentuh dengan khotbah, tersentuh dengan para misionaris hebat, tersentuh dengan tindakan-tindakan yang radikal. Tapi orang ngomong begini, itu enggak level saya. Karena itu terlalu ekstrim buat saya. Itu kan levelnya pendeta. Itu kan levelnya misionaris. Itu kan levelnya orang hebat. Saya enggak sampai ke situ. Padahal enggak. Saya beritahu buat Bapak Ibu semua. Tuhan itu enggak pilih orang luar biasa. Yang percaya katakan amin. Tuhan itu pilih orang biasa. Tapi kasihnya luar biasa. Tuhan enggak pilih orang luar biasa. Tuhan pilih orang biasa. Yang kasihnya luar biasa. Ya, kita kalau lihat murid-murid Yesus. Itu orang-orang yang biasa saja. Oke. China disentuh Tuhan. China disentuh Tuhan. Ya, dari China muncul api kebanggaan rohani hebat. Sampai ada satu orang yang mempengaruhi Indonesia tahun 50-an. Ada yang tahu enggak? Penginjil hebat dari China yang mempengaruhi Indonesia. Itu KKR di Medan, KKR di Surabaya, KKR di Jakarta, KKR di Solo. Saya lihat di Gebis Kepunton. Pernah ke sana enggak? Di Gebis Kepunton pernah ya? Itu adalah gereja yang dibangun, dirintis oleh Om Yap. Seorang pengobar, waduh, itu kalau saya melihat foto-foto lamanya, merinding saya. Mereka lagi worship tiba-tiba, burung merpati turun loh. Benar-benar burung merpati masuk, mereka lagi nyembah. Sapu tangan dikibaskan begitu, beberapa orang kemudian disembuhkan Tuhan. Jadi manifestasi yang terjadi di Kisah Rasul, terjadi tahun-tahun itu. Nah, waktu itu KKR ada di lapangan-lapangan. Salah satu yang saya lihat adalah yang lagi khotbah itu berdiri di beca. Jadi beca dipakai di alun-alun. Itu dia khotbah, ribuan orang datang begitulah. Itu kira-kira tahun 50-an. Dokumentasi fotonya masih ada. Nah saya tanya, ada yang tahu nggak? Pengobar kebanggaan rohani di Indonesia dari China. Namanya siapa? Ada yang pernah dengar nggak orang ini? Coba ada yang pernah belajar tahun-tahun 50-an? Kan ini cikal bakal gereja sampai sekarang termasuk CLCC segala ini. Itu adalah hasil dari kebanggaan rohani yang begitu luar biasa. Orang itu namanya John Sung. Ya kan? Saya waktu membaca sejarah orang ini, saya geleng-geleng kepala. Bapak Ibu tahu, dia disentuh Tuhan dalam perjalanan kapal. Dia punya gelar doktor disobek, dilempar ke laut. Orang ini disentuh Tuhan begitu luar biasa. Sampai akhirnya pergi kemana-mana. Dan Indonesia diberkati sama orang ini. Termasuk salah satunya adalah T.L. Osborne. Ada yang usia-usia 60-70 tahun mungkin pernah mendengar penginjil ini. T.L. Osborne dengan John Sung kobarkan kebanggaan rohani. Termasuk kita ini sekarang menerima akibatnya. Bro, jadi kalau Bro Hamid sekarang pelayanan, harus kamsia sama mereka loh. Ya enggak perlu begini-begini sama mereka lah ya. Itu nanti kembali ke kepercayaan lama lagi ya. Nah maksud ini orang yang begitu luar biasa. Nah pertanyaan saya, John Sung itu disentuh oleh satu orang hebat. Orang biasa tapi kasihnya hebat. Nama orang itu, saya ketemu cucunya di UPH.
dari UK. Ada yang tahu? Loh, Pak Karno berkata, bangsa yang besar jangan melupakan jasa para pahlawan. Iya dong, kita ini kan sekarang tinggal mengikuti jejak-jejak mereka pada kemuliaan. Orang itu namanya Hudson Taylor, tapi bukan penjahit. Oh, Hudson Taylor, tapi bukan penjahit. Who is he? Siapa dia? Jadi gini, kalau saudara punya alasan dulu, ini kan orang-orang ekstrim Pak Rubin. Makanya saya itu takut begini, kita ini hanya tersentuh dengan cerita-cerita hebat, tapi kita gak lakukan apapun. Enggak, karena saya ingatkan, orang berkata, ini terlalu ekstrim buat saya. Sebetulnya itu alasan saja. Karena yang saya cerita ini orang-orang biasa semua. Tapi itu tadi yang saya katakan, kasihnya luar biasa. Sorry ya Bapak Ibu, Tuhan tidak cari orang hebat. Tuhan tidak cari Superman, percayalah. Tuhan cari manusia biasa. Tapi kasihnya yang luar biasa. Nah makanya kalau kita masih dicercoki keduniawian, duit, kesombongan, hawa nafsu, ya memang nggak bisa. Masalahnya di situ. Ya, istri saya punya adik, saya mungkin pernah cerita. Saya kalau lihat adik istri saya selalu belajar rendah hati. Udah 10 tahun ini sekarang. Sekarang ini 3,5 tahun ada di Sungai Musi. Ini sekarang lagi berlayar, ini kalau berlayar kakaknya yang deg-degan melulu. Ya memang kakaknya ini penuh belas kasihan, makanya deg-degan terus kan. Sebab kalau berlayar 2 minggu, itu resikonya pernah satu kali kapal macet, badai begitu luar biasa, ngobatin ribuan orang, gak ada gaji tiap bulan. Orang bodoh kalau Pastor Rubin, enggak, dia lebih pintar dari saya jauh. Gelar 2 dari Australia, IP 3,8. Dia kerja di perusahaan asing, posisinya hebat, tapi Tuhan panggil dia untuk jadi misionaris. Nah, nggak harus kayak dia. Saya juga nggak mungkin kayak dia. Wong dia juga nggak merit, nggak menikah. Kalau saya kan ada istri, ada anak. Nggak mungkin saya seperti dia dong. Tapi begini maksud saya, hatinya itu tuh. Nggak ada gaji sudah 10 tahun ini. Tapi apakah kekurangan? Enggak. Sama kita juga nggak pernah sharing-sharing. Misalnya, kok, Mbok ini ada proposal, kasih tahulah teman-teman untuk nyumbang. Sama sekali. Coba. Itu ada Hans di belakang. Saya nggak pernah ngomong begitu Hans ya, sama kamu ya. Soal adiknya Cici. Mungkin juga kamu gak terlalu tahu apa yang dia lakukan. 10 tahun bayangkan. Dia lakukan itu. Ya, saya tanya begini, kamu lakukan begini dasarnya apa? Saya tahulah, saya misionaris. Sebab mertua saya tak ngomong begini, kasih tahu adikmu lah Rubin, wong perempuan, nanti kalau ada apa-apa gimana? Nah saya kasih tahu dia kan sebagai mantu yang baik. Cuma jawabannya gak enak. Kasih tahu mama kok bahwa anak perempuan banyak, hilang satu gak apa-apa. Lah untuk jawabannya saya gak mau kasih tahu. Nanti saya disebut mantu durhaka lagi kan. Ya kan bahaya dalam kehidupan kan. Ya hormati orang tuamu kan. Enggak, saya tahu jawaban begitu. Cuman kan kemudian saya tanya begini, kenapa kamu lakukan itu? Jawabannya sederhana, hidup saya ini bukan cerita saya lagi kok. Loh terus ceritanya siapa? Apakah ceritanya siapa? Begini enggak. Ceritanya Yesus saja yang terjadi dalam hidup saya. Ya sudah, saya tahu itu bahasa itu. Not my story, but Jesus story be done. Nah ini, kita pikir ini kobaran api kebaran rohani hanya acara sih, sound system bagus, pembicara luar negeri, musik hebat, tarian hebat, acara luar biasa, conference gereja, berhari-hari, orang waiting list sampai hotel semua penuh. Kita kibarkan panji, kita pikir itu kebangunan rohani. Ya enggak, acara. Karena setelah itu orang tersentuh, nangis, tapi enggak berbuat apa-apa. Kita suka mendengar cerita-cerita yang hebat-hebat, keradikalan para misionaris, orang yang memberikan semuanya. Kita tersentuh. Tapi after that ya udah berhenti aja. Itu levelnya ekstrim lah, nggak mungkin saya lah. Sebetulnya yang mengganggu kita itu rasa aman kita. Nah makanya tadi saya ngomong, saya berasumsi tanah saya baik, belum tentu loh Di. Kalau prinsip ini saya nggak kerjakan. Kok wajah-wajah jadi sedih begitu ya kayaknya. Enggak, saya memang suka menyedihkan orang.
supaya nggak kita sedih sama-sama lah. Untuk hal yang perlu kita sedih, jangan sedih pada hal yang tidak perlu kita sedih. Sedihlah pada hal yang perlu kita sedih. Banyak orang sedih pada hal yang tidak perlu disedihkan, sementara pada hal yang disedihkan dia malah nggak sedih, ketawa. Nangis pada yang Yesus menangis, jangan menangis pada yang Yesus tidak menangis. Nanti nggak relevan. Kita ini nangisnya masih apa? Fasilitas kok terbatas, nggak bisa makan enak. Ada orang baru nangis gara-gara nggak bisa makan daging. Saya mau malah sehat lah. Nangislah kalau jiwa-jiwa itu pada mati. Nangis kalau lihat bangsa terpuruk moralnya. Nangis kalau lihat orang coba berkuasa dengan segala hal dilakukan. Nangis. Kebodohan begitu luar biasa. Nangis. Saya nggak tahu kapan saudara nangis untuk hal yang begitu. Nangis. Hudson Taylor, siapa dia? Pemuda dari Brixton Beach di UK. Abad 18. Dia lagi worship to God di pinggir pantai. Waktu dia menyembah, tahu nggak? Ini doa paling berbahaya yang diucapkan orang yang gila menurut saya. Dia berkata begini, Tuhan, kalau engkau nggak utus aku sampai mati ke tempat yang kau mau, tolong, dia berkata begini, hapus namaku dari surga, masukkan aku ke neraka. Itu doa orang gila menurut saya. Hapus namaku dari surga, masukkan aku ke neraka kalau engkau nggak utus aku untuk melakukan yang kau mau seumur hidup. Bayangkan, berlayar berbulan-bulan ke China, belum ada pesawat, dan dia bombardir China dengan revival. Who is he? Orang hebat? Enggak. Saudara tahu India dikoncang oleh orang biasa dari Skotlandia. Belajar, saya lagi suruh anak saya belajar yang beginian lagi. Saya ngomong sama dia, kamu boleh jadi apapun, tapi hati misimu harus membara. Kamu mau jadi desainer, kamu mau jadi ahli hukum, kamu mau masuk psikologi, please terserah, papa ndak halangi. Jangan jadi seperti papa, be yourself. Tapi hati misimu harus membara, karena untuk itulah kamu dipanggil. Ya hidup semukan dari Tuhan untuk Tuhan dan kembali ke Tuhan, itu misi, sebetulnya kata misi. Sudah tahu Hudson Taylor menyentuh China, tapi India diubahkan. India sampai muncul seorang hamba Tuhan hebat dari India namanya Sadhu Sundar Singh. Kalau ada di sini yang keturunan India, banggalah dengan orang ini. Sebab dia kebangkitkan kebahagiaan rohani. Bapak Ibu tahu nggak? Orang-orang pendeta Hindu lagi mandi di Sungai Gangga yang dianggap suci kan? Mereka lagi mandi. Dia beritakan Injil, ditantang sama mereka. Apa buktinya Yesus hebat? Ini yang dia katakan, lempar air ke atas, air nggak akan turun lagi. Mereka ketawa, gila kamu melawan hukum gravitasi. Nggak mungkin. Coba lempar air ke atas. Begitu air dilempar ke atas, Bapak Ibu tahu nggak? Itu air menggelembung, semua terbang ke udara. Langsung dibaptis saat itu juga. Ya nggak usah katekisasi dulu, langsung baptis saja kan. Nanti pengajaran baru berikutnya. Lo kan nggak harus selalu diajar dulu, baptis saja dulu, baru setelah itu diajar. Karena ini memang penting kan, langsung dibaptis. Sudah tahu dia lagi lewat di satu hutan, macan hadang dia 5 atau 6 ekor. Sudah mau terkam, dia tengking itu macan, terkatup semua mulutnya, dia lewat. Saya dengar, saya baca cerita, memang luar biasa. Sadhu Sundar Singh itu pendeta hebat. Nah pertanyaan saya, yang mengubah India sampai dia bertobat siapa? Orang hebat? Enggak. Tukang sol sepatu dari Skotlandia. Tiap hari dia ngesol sepatu, tiba-tiba dia nangis baca Injil. Dia ngomong, masa seumur hidupku ngesol begini terus sih. Saya pengen ngesol jiwa-jiwa. Saya pengen mengesol kota yang terpuruk. Saya pengen sol itu bangsa yang terpecah-pecah. Utus aku Tuhan. Orang ini pergi ke India. Namanya William Carey. Dia goncang India. Orang biasa, tapi kasihnya luar biasa. Yakobus 4 ayat 17. Saya khawatir Kristen mengalami roh ini. Pak Amin? Satu kata saja.
Roh apa ini Pak? Satu kata sih. Jangan panjang-panjang. Kalau Bapak baca roh ini, ayat ini satu kata saja Pak. Munafik. Bapak dalam banget ya. Kayaknya lagi benci sama kemunafikan ini memang ya. Memang kemunafikan memakai agama demi kepentingan agama dan untuk kekuasaan agama. Ya, ini. Bro Hamid, dia mau nunduk lagi karena dia tahu saya mau tanya. Makanya sebelum dia nunduk saya tanya dulu. Karena dia mau nunduk, sudah. Mumpung dia belum nunduk, saya tanya dulu. Masa orang tinggi nunduk terus kan? Apa bro? Satu kata saja. Nanti gantian Andi, kalau belum tahu jawabannya, gantian gembalanya. Hah? Satu kata saja yuk. Jawaban salah tidak mempengaruhi keselamatan menurut saya ya. Satu kata saja Pak. Kelamaan di egois. Bro. Oh sama. Sudah diambil dulu ya. Enggak, satu kata saja sebetulnya cuek. Pasif. Kita itu kalau cuma sekedar baik, enggak. Orang Kristen itu kan begini, yang penting menghindari dosa, anak enggak memberontak, ke gereja rutin, sudah cukup. Enggak. Kalau sekedar baik ya biasalah. Ini roh cuek ini sebetulnya. Jadi jika seorang tahu bagaimana ia harus berbuat baik, tetapi tidak melakukannya, ia berdosa. Wow. Jadi yang kedua, jangan hanya tersentuh cerita-cerita hebat, tapi berhenti jangan. Saya sih berdoa dari sini akan muncul orang-orang yang akan punya pengaruh buat kota dan bangsanya. Sesederhana apapun yang dilakukan. Saya dengar dari Andi tadi CLCC lakukan beberapa hal. Saya senang banget. Ya, enggak, saya bahagia sebagai hamba Tuhan, bukan karena apa begitu enggak, sebagai hamba Tuhan. Ya, yuk kerjakan apa yang memang Tuhan mau. Ya. Yang ketiga, saya tutup. Waktu saya 5 menit lagi, after that kita akan berdoa ya. Yang pertama, jangan memilih yang populer. Mengesampingkan yang benar ketika benturan di area itu, jangan. Kita tetap memilih kebenaran di atas segalanya. Yang setuju katakan amin. Saudara tahu enggak, orang kalau tidak benar, selalu kalau disodorin hal yang enggak ada orang tahu, selalu tanyanya begini, aman enggak ini? Kalau aman ya kita hajar. Itu orang tidak benar. Kalau orang suka berpolitik, bukan politik salah loh. Ya, politikus enggak salah, asal dia hidup dalam kebenaran. Ya, saya lagi dorong beberapa anak yang memang mau di situ, yuk dipagari lah supaya punya pengaruh. Walaupun tantangannya ya nggak hanya di politik lah, di bisnis juga orang jatuh bisa. Nggak hanya di bisnis lagi, di pelayanan saja banyak orang jatuh kok. Makanya tidak semua atas nama pelayanan itu pelayanan. Karena banyak orang hancur di wadah pelayanan karena salah. Jadi di mana saja orang jatuh. Saya nggak setuju tuh kalau orang berkata politik itu kotor. Enggak dong. Yang kotor itu kalau politikus cara mainnya nggak kembali kepada kebenaran. Loh, istilah gereja istilah politik, tapi politiknya mensejahterakan. Kaleo kan apa? Governmental Assembly of the City. Orang yang duduk di gerbang kota menentukan nasib kota. Ahli ekonomi, ahli seni, ahli politik, ahli apa saja. Berstrategi untuk apa? Mensejahterakan kota. Makanya kalau orang mensejahterakan pasti berkuasa kan? Kalau orang mengejar kekuasaan biasanya hancurkan orang lain. Makanya gereja harus mensejahterakan. Nah itu kekuasaan gereja ada di situ. Oke, yang kedua tadi saya sudah berkata, tersentuh hanya cerita radikal tapi berhenti, nggak mau melakukannya. Karena menganggap itu ekstrim level itu, saya nggak bisa. Padahal enggak, Tuhan pilih orang biasa, tapi kasihnya luar biasa pada dia. Nah ketiga saya akan tutup, nah ini dia. Yang membuat kita padam punya roh yang tidak menyala-nyala lagi adalah orang berhenti berpikir kekekalan, hanya mikirnya duniawi terus. Nah itu memadamkan. Ada yang nonton trilogi ceritanya Narnia enggak? Pasti lihat ya, Narnia, tahu ya? Film Narnia, betul Narnia ya? Bukan Narnia ya. Itu trilogi, saya enggak nonton semua, saya nonton satu saja kali. Yang lionnya kemudian mati, terus kemudian bangkit kan, keluar ya, singanya itu. Nah tahu enggak penulis cerita Narnia? Ada yang tahu enggak? Pendeta loh, hamba Tuhan. Siapa penulisnya? C.S. Lewis. Betul banget. Hamba Tuhan tapi karya sastranya hebat.
berkontribusi nyata. Nah, satu kali dia ngomong begini, saya kagum sekali apa yang dia katakan. Dia berkata begini, orang hidup yang berhenti memberi kontribusi di dunia dan hidupnya tidak efektif, pasti dia tidak lagi berpikir kekekalan. Sebab hanya orang yang berpikir kekekalan lah yang selalu memberi kontribusi selama dia hidup dan akan efisien hidupnya dalam segala hal. Saya setuju. Jadi ketika orang berhenti untuk berpikir kepada kekekalan dan hanya mikir dunia terus, ya memang itu yang memadamkan api kita. Ya. Nah, saya akan coba membacakan beberapa ayat, saudara ya. Ya, sayang sih ya. Sekarang ini iman dipakai untuk hal-hal yang kalau nggak hati-hati cenderungnya keduniawian. Misalnya saya beriman pabrik makin besar, saya beriman mobil makin banyak, saya beriman liburan ke luar negeri makin sering, saya beriman deposito makin banyak. Bahkan ada orang yang berkata saya beriman gereja makin besar. Nah, kalau iman dipakai untuk yang begituan, ya bisa duniawi kita. Nah, sekarang begini, belajar iman yang betul itu belajar dari bapak orang beriman. Namanya siapa? Abraham. Nah, saya akan tutup dengan 2 atau 3 ayat. Coba Ibrani 11. Ini adalah pahlawan-pahlawan iman. Setelah ini kita selesai, karena waktu saya sudah hampir selesai. Ibrani 11 ayat yang ke-8 kalau nggak salah. Coba tampilkan. Ini pahlawan-pahlawan iman di tengah krisis. Alkitab berkata begini, ya ini dia. Karena iman Abraham taat ketika ia dipanggil untuk berangkat ke negeri yang akan diterimanya menjadi milik pusakanya. Lalu ia berangkat dengan tidak mengetahui tempat yang ia tujui. Sudah masuk unsur yang tadi saya ngomong. Ya, radikal buat Tuhan, totalitas. Coba, dia tinggal di Ur Kasdim, kota modern, pergi nggak tahu kemana. Menghancurkan semua kenyamanannya dia. Nah, itu butuh iman untuk ke sana. Ada anak muda datang ke saya, Kak Robin, saya beriman. Artis itu nanti akan jadi istri saya. Saya begitu lihat wajahmu dan dompetmu kayaknya nggak mumpuni perang, mbek ngaca gitu. Kita ketawa bersama, wajahnya saja belum jelas kok. Coba, saya ngomong dompetmu belum jelas, wajahmu nggak jelas pula. Kita ketawa sama-sama, nggak, kita guyonan. Sebetulnya dia lagi nyindir. Nah itu Kak Robin, iman dipakai untuk begituan sekarang. Kita ketawa bareng. Anak muda sekarang cerdas-cerdas, jangan dipikir biasa loh. Oh cerdas-cerdas. Makanya layani anak muda supaya bangsa ini cerdas. Sebab anak muda nggak punya masa lalu, yang ditawarkan anak muda masa depan. Makanya kalau gereja nggak mengequip anak muda ya nggak punya masa depan. Karena anak muda nggak bisa memberi masa lalu, anak muda hanya bisa memberi masa depan. Ayat 9. Ayat 9, nah ini dia. Nah ini pergi ke tanah yang dijanjikan. Karena iman ya diam di tanah yang dijanjikan itu seolah-olah di suatu tanah apa Bapak Ibu? Asing. Waduh. Untuk tidak merasa memiliki yang Tuhan berikan, gak gampang. Wong sekarang banyak orang gak punya saja merasa punya. Istrinya orang dipunyai, bisnisnya orang dipunyai. Coba. Di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu itu. Pertanyaan saya, imannya dipakai untuk apa? 10, selesai. Maaf waktu Anda habis. Oh saya pikir ada ayat baru itu di bawah. Sekarang berani menegur pendeta ya. Tuhan ampuni mereka Tuhan. Enggak lah, memang waktu sudah. Kok enggak ditayangkan di situ? Jadi jemaat habis juga waktunya. Enggak apa-apa itu. Cuman guyonan. Nah ini dia. Sebab ia apa Bapak Ibu? Menanti-nantikan kota yang mempunyai dasar, yang direncanakan dan dibangun oleh Allah. Sebutkan saya New York, sebutkan saya Vancouver, sebutkan saya Tokyo, sebutkan saya Melbourne, sebutkan saya Jakarta, Singapura, sebutkan saya Hanoi, sebutkan saya mana, terserah saudara. Nggak ada apa-apanya dibandingkan kota ini. Saya tanya, yang suka membaca Alkitab pasti tahu. Abraham sudah ke sana belum? Loh, Abraham sudah di sana belum? Belum. Dia belum ke sana. Dia lagi disimpan sekarang di dunia orang mati. Hades. Ya dipisah yang percaya enggak tidak. Belum. Semua yang percaya, saudara punya kakek, saudara punya orang tua yang percaya, belum ke sana semua. Masih disimpan, nunggu kita sama-sama. Nah, enggak tahu yang ditunggu mau enggak. Ya, sebab begini, untuk ke sana butuh iman. Kenapa? Karena godaan seks, godaan duit, godaan sombong, godaan agamawi, godaan kemunafikan itu menyerang dalam.
Tiga hal ini saya berharap mengobarkan kita on fire untuk Tuhan. God bless you all. Tuhan memberkati.